recording. Okay. Good morning, everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo students dari 11 MIPA 1 ya, MAN 1 Yogyakarta. Oke, jadi hari ini cukup berbeda ya dari hari-hari sebelumnya, soalnya biasanya yang setahu saya di MAN 1 Jogja itu biasanya memakai MS Team ya, tapi untuk hari ini kita akan mencoba nih fitur-fitur Zoom Premium. Kebetulan kalau dari mahasiswa-mahasiswi UII diberi fasilitas oleh kampusnya untuk menggunakan Zoom Premium. Nah, jadi mungkin bisa dianggap ini sebagai kesempatan buat mencicipi gimana sih untuk join Zoom meeting gitu ya. Nah, buat kalian yang bisa untuk menyalakan kamera, saya rekomendasiin buat nyalain kamera biar apa? Biar kita bisa seenggaknya kita bisa saling tahu wajah-wajah, dan meskipun mungkin ini cuma pertemuan jam pertama dan jam kedua, atau mungkin insya Allah saya dapat kesempatan di live berikutnya untuk mengajar, seenggaknya kita bisa saling kenal lah, karena kita udah melihat wajah satu sama lain. Buat kalian yang nggak ada halangan jaringan, itu bisa aja ya nyalain kameranya gitu. Nah, atau mungkin kalau misalkan juga ada kendala nih tentang koneksi gitu, buat open mic aja susah gitu, kalian boleh juga gitu untuk chat box, untuk typing something on the chat box, karena Miss menghargai semua partisipasi apapun itu, berupa lewat chat box ataupun lewat open mic gitu. Lebih bagus lagi kalau misalnya kalian bisa open kamera ya, biar kita bisa saling tahu aja. Nah, sebelum kelasnya dimulai dan aktivitas-aktivitasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi yang seperti kemarin Miss bilang ya, kalau sebetulnya di Zoom itu tuh absennya itu udah terekam secara otomatis, asalkan kalian memakai nama lengkap seperti itu. Nah, terus habis itu saya akan nggak langsung jump to the material ya, karena sebetulnya saya pengen pengen kenalan dulu gitu, dan juga kita having fun bentar gitu loh ya. Nah, jadi yang seperti students tahu, kalau nama saya Cynthia Arlita, bisa dipanggil Ibu Cynthia gitu. Terus saya berasal dari Universitas Islam Indonesia. Saat ini saya tinggal di Jogja, tetapi bukan penduduk asli Jogja. Jadi asal-usul saya itu dari Bekasi, seperti itu. Nah, terus untuk sebetulnya saya di sini tuh sebelum kelas dimulai, saya pengen ngenalin nih sesuatu hal gitu. Nah, sesuatu hal apa tuh, Miss? Gitu kan. Nah, sesuatu hal itu saya pengen memperkenalkan tentang joyful learning gitu. Nah, tapi kayak joyful learning itu sendiri mungkin kalian bisa menebaknya ya dari terjemahannya gitu. Joyful kan biasanya diartikan sebagai bahagia, senang gitu-gitu kan ya. Nah, kalau learning itu belajar gitu. Jadi belajar yang menyenangkan. Nah, tapi saya pengen memperkenalkannya itu melalui informasi saya sendiri gitu. Nah, jadi saya share screen bentar ya. Bentar. Oh. Jadi ini sebetulnya kayak lebih ini sih, pengen ngasih tahu aja gambaran ke kalian. Sebenarnya kehidupan perkuliahan tuh kayak seperti apa sih gitu. Mungkin students di sini habis lulus ada yang mau lanjut kuliah, bisa raise hand atau open mic atau chat box. Ayo, ada yang mau lanjut kuliah, habis lulus mau ngapain nih? Raise hand, 1. Yuk, raise hand lagi. 2. Bagus. Yuk yang belum raise hand. Wah, lumayan banyak nih yang mau lanjut kuliah nih. Oke, bagus. Oke, nah jadi sebetulnya lulus itu habis lulus dari sekolah SMA, ya SMK atau sederajat itu bisa melakukan apapun. Salah satunya bisa melanjutkan ke kuliah gitu kan. Nah, sebetulnya bingung nih, kira-kira sebenarnya saya pas masih sebagai siswa juga belum terbayang nih, kalau jadi mahasiswa tuh ngapain sih? Apakah
join organisasi atau nyari teman, nyari lingkungan, nyari koneksi, maaf, gitu kan. Tapi yang pas saya masih jadi siswa, saya tuh mikir, gimana ya nyari koneksi? Kan saya pendiam, saya kan introvert, gitu-gitulah. Pasti ada stigma-stigma seperti itu kan. Nah, saya pengen ngasih tahu dulu nih gitu, sekilas sebentar gitu kan. Nah, ini saya kayak scrolling cepet aja gitu. Jadi kalau di mahasiswa tuh bisa kayak seperti ini gitu. Kalian juga bisa tahu ya tentang saya tuh seperti apa sih gitu. Ada yang kayak gini, terus saya juga alhamdulillah diamanai sebagai presiden, terus abis itu ada magang juga, terus bisa gitu loh berkegiatan di luar kampus. Jadi kalau misalnya kalian nanti yang lulus kuliah yang nanti lulus sekolah dan lanjut kuliah, itu kalian juga bisa buat nyari aktivitas di luar sekolah, di luar kuliah gitu. Ketemu banyak teman, terus nah ini kayak kenal kampus juga karena saya itu join English Debate Society. Jadi tiap kampus itu biasanya ada klub debat gitu. Kalau nggak salah satu Jogja juga ada deh klub debatnya gitu. Nah, terus ini juga masih sama, ini kepanitiaan jurusan tuh masih bisa banget ya, ini juga. Oke, ini sekilas aja udah sampai sini. Nah, sebenarnya kenapa sih Miss Cynthia ngasih tahu ini semua ke kalian? Karena saya pengen cerita dikit aja gitu. Sebetulnya yang saya dapatkan ini semua itu pengalaman-pengalaman ini tuh berawal dari joyful learning. Saya menemukan kebahagiaan ketika saya belajar mapel bahasa Inggris. Meskipun saya kayak kalian gitu, maksudnya dulunya saya jurusan IPA, tapi kayak saya merasa kebahagiaan saya itu justru malah belajarnya di mapel yang bukan IPA, yang bukan selinear gitu. Nah, jadi buat kalian yang mungkin nggak semuanya yang menemukan kebahagiaan kalian tuh di MIPA atau malah di sosial atau mungkin di seni atau di bahasa gitu. Ya mungkin kalian bisa lebih bisa mikir lagi gitu, mau kemana nih habis kuliah gitu. Karena sebetulnya pengalaman hidup saya sendiri ngajarin kalau sebetulnya cukup penting gitu loh untuk memilih hal yang kalian sukai dulu, yang kalian merasa oke, saya akan tanggung jawab gitu dengan academic life saya gitu loh. Nah, itu tuh bisa dikembangkan dengan cara ya kalian merasa senang gitu loh dari pembelajaran yang kalian miliki gitu. Nah, saya ini sekarang mengajar untuk seenggaknya mencoba untuk mengenalkan joyful learning itu seperti apa sih gitu. Jadi di kelas ini sama saya nggak usah yang namanya takut salah, nggak usah yang namanya nervous buat ngomong bahasa Inggris, nggak usah takut yang namanya untuk menjawab, nggak usah takut untuk salah gitulah. Jadi kalian coba aja buat partisipasi selama kelas ini sampai jam kedua gitu. Jadi jawaban apapun itu saya hargai kok. Maksudnya semuanya sama-sama equal kayak gitu. Nah, yaudah. Itu perkenalan singkat dari saya. Nah, itu sebelum kita masuk ke kelas nih, masuk ke materi. Nah, siapa sih yang nggak seneng main game, ya kan? Nah, main game itu sebenarnya ice breaking game nih sebutannya. Bentar ya. Nah, oke. Bentar. Ini udah kelihatan belum ya screen-nya? Kelihatan, Kak. Oke, baik. Nah, jadi buat students di sini, kalian bisa nih main game sebentar aja gitu. Nah, ini nih sebetulnya buat apa? Biar kalian itu semangat gitu buat belajar. Karena pagi-pagi ini biasanya ngantuk nih, rawan ngantuk ya kan? Karena pagi-pagi mungkin malah ada yang belum sarapan gitu kan. Nah, kita having fun sebentar ya. Jadi di ice breaking game ini kita guessing the word dulu ya. Nah, ada peraturan singkatnya nih. Ngapain ya, Miss? Nah, yang kalian boleh lakukan itu pertama raise hand secara virtual aja. Jadi maksudnya raise hand itu buat kalian bisa jawab gitu loh. Nah, terus habis itu boleh diskusiin sama teman kalian buat nyari tahu nih, jawabannya apa nih gitu, mentok gitu misalnya, kalian boleh kok diskusiin sama teman kalian. Terus yang jangan tuh apa ya? Yang jangan itu adalah jangan buka mic duluan sebelum saya memperbolehkannya kayak gitu. Oh ya, maaf, itu hadiahnya belum saya edit, maksudnya belum saya hapus, maaf. Jadi kita main sebentar aja ya. Oke. Nah, ini contohnya nih.
Kelihatan nggak ya? Mungkin kelihatan, oke. Ya, iya benar. Nah, ada 3 foto. Terus ada ciri-cirinya juga nih, sapaan negeri gajah putih. Ada 3 foto, ada orang lagi di swab, ada ade, dan ada cup. Nah, itu apa ya kira-kira jawabannya teman-teman? Sapaan negeri gajah putih. Ada yang resen nih, saya lihat dulu ya, siapa nih? Coba Abdillah Amar. Loh. Gak jadi Mbak, gak jadi. Oh, ya. Oke. Lanjut ke Hastami Ali Rahman. Sawadika, Mbak. Kenapa kok bisa gitu? Ada Swab, alasannya? terus Hah? apa itu? Yang tengah nggak tahu, tapi bisa Hah? dicoba-coba itu aja. Oke, benar-benar jawabannya benar banget ya. Jadi jawabannya adalah Swadikap. Nah, kenapa kok bisa gitu ya, Miss? Soalnya benar tadi ya jawaban teman kalian. Kalau yang terakhir itu kan kalau cangkir itu bahasa Inggrisnya apa nih? Ayo coba refreshing deh. Apa yuk? Cup. Bla 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 tea. A cup of tea kan. Nah, jadi kita bacanya adalah cup gitu. Nah, ini untuk satu pemanasan aja ya. Nah, ini yang seriusnya nih. Oke. Tiba-tiba ada 3 foto, ada cirinya. Nah, menteri muda, siapa nih kira-kira nih? CEO Gojek atau siapa nih kira-kira? Siapa nih? Muhammad Aryan Akbar. Ayo, gimana jawabannya? Sandiaga Uno. Kenapa bisa gitu? Kan itu yang kiri itu Sandi, tengah tuh agar-agar, jadi agar. Ya, terus? Kartu Uno. Oke, bagus. Jadi jawabannya Sandiaga Uno ya. Nah, buat teman-teman, buat students yang belum open mic atau belum raise hand, bisa ya buat raise hand. Buat bisa seru-seruan bareng aja gitu. Nah, sebelum kita masuk ke kelas nih, masuk ke materi intinya. Nah, ini ada 2 foto kota, nama kota. Kira-kira apa ya, students? Yang tahu jawabannya raise hand atau cari temen lah gitu buat tahu jawabannya. Nama kota di Asia. Ini Alifiko dari tadi resen nih. Apa ada jawabannya? Ada. Oke. Tadi saya lihat duluan Pak Zen nih. Gimana Pak? Jangan. Siswa aja. Oh ya baik Pak. Saya lihat Afif Muhammad Yasar. Tokyo bukan Mbak? Siapa? Apa nama kotanya? Tokyo. Tokyo. Karena apa nih? Itu toko depannya atau belakang habis itu yoyo. Oke, bagus sekali. Nah, oke. Nah, itu jadi sampai di sini aja gamenya karena kita punya waktu yang cukup terbatas gitu. Jadi kita sudah seru-seruan dan juga mungkin insya Allah kalian akan merasakan joyful learning seiring waktu kalian belajar lah ya, nggak hanya di kelas ini aja, tapi mungkin kalian bisa menemukan joyful learning itu di kelas lain atau bahkan nanti di bangku perkuliahan nanti gitu. Jadi insya Allah saya doakan semoga students di sini akan menemukan joyful-nya sendiri-sendiri di kesukaan kalian sendiri ya. Oke. Nah, jadi yang persis sama nama Zoom meeting kita hari ini nih. Jadi kita akan belajar tentang yang namanya narrative text. Oke. Nah, oke. Jadi berdasarkan berdasarkan info yang sudah saya dapatkan dari Pak Zen, jadi sebetulnya ada beberapa grup yang sudah maju ke depan untuk perform narrative text. Tapi sebetulnya mungkin ada dari kalian nih yang masih ngawang-ngawang gitu tentang narrative text. Sebenarnya narrative text itu bisa nyata atau cuma fiktif ya kira-kira. Nah, kita bahas bersama ya di sini gitu. Nah, di
Jadi di kelas ini kita akan bahas tentang 3 hal. So the first thing that we will study is about, I will give you a lesson, but you guys will get some questions later on. Second is that we are going to discuss about an example of narrative text gitu. It's only one example. Nah, the last but not least is that a quiz. Nah, tapi jangan takut ya dengan quiz gitu. Jadi sebenarnya kuisnya itu gampang asal kalian benar-benar perhatiin nih sama sama materi kelas pada pagi hari ini gitu. Jadi kalau misalnya kalian ada yang bingung masih pengen nanya gitu, langsung aja nanya ya gitu. Oke, kita akan mulai dengan part pertama. Oke. Nah, jadi sebenarnya ini adalah kita main bentar nih, maksudnya kita main tebakan lagi gitu, main dikit aja gitu. Kita tebak-tebakan deh untuk naratif teks di bayangan kalian tuh lebih ke kiri atau lebih ke kanan nih? Bisa langsung open mic aja nggak apa-apa. Kiri. Kanan. Lebih ke kanan, kita simpen. Yang lain, yuk, yang belum open mic nih, terutama nih. Gimana? Yuk, nggak usah malu-malu kok. Nggak apa-apa, nggak salah tuh wajar banget kok. Lebih ke kiri. Lebih ke kiri, simpen. Oke. Ayo, satu lagi deh, satu lagi. Siapa tadi? Saya tadi sekilas dengar kiri tuh. Mutia Iza ya? Oke, udah kita cukupkan ya untuk yang ini. Nah, tadi ada yang jawab kiri, ada yang jawab kanan gitu ya. Nah, saya luruskan, ini adalah sebetulnya mendiskusikan tentang sebenarnya apa sih definisi dari naratif teks gitu kan ya. Nah, jadi sebenarnya naratif teks itu tuh lebih ke kiri, students gitu. Jadi maksudnya adalah naratif teks itu biasanya itu imajinatif, nggak nyata, hayalan gitu. Jadi mungkin sebenarnya students udah familiar kok sama yang namanya naratif teks. Kalau kayak misalnya kalian membaca novel tentang Harry Potter, salah satunya itu kan sebenarnya imajinatif, dan kalau bisa dibaca itu kan bacanya itu sangat detail gitu loh. Dan naratif teks itu identik dengan deskripsi yang sangat detail gitu. Nah, kalau untuk yang kanan nih sebenarnya apa ya? Kalau kanan kan kalian mungkin udah tahu ya kalau itu Najwa Shihab, seorang tokoh yang sangat terkenal di Indonesia, selalu ada TV show-nya di Trans 7 gitu ya. Nah, ini nih lebih ke ini nih, biografi teks nih. Kayaknya kelas 10 udah pernah dapet kok gitu. Nah, tapi untuk kali ini kita akan belajar yang tentang kiri ya. Oke. Nah, ini untuk definisinya tadi udah dibilang tentang apa, terus habis itu jenis-jenis teksnya tuh apa. Nah, jenis-jenisnya itu kayak fable, folk tales, fairy tales, myth, legend. Jadi basisnya adalah ini nih imajinatif. Jadi benar-benar nggak nyata sebetulnya. Yang kedua nih. Jadi ada samaannya deh. Kita identifikasi bareng-bareng. Ini sama-sama kartun, tapi yang membedakan apa nih? Guys, coba tebak deh. Sama-sama kartun, tapi bedanya apa? Yuk, ada yang mau open mic? Ada yang kepikiran? Nebak aja. Maksudnya tebak yang kalian pikirkan aja, nggak apa-apa. Oke, Miss kasih tahu ya hint-nya. Nah, ini jadi sebetulnya sama-sama kartun nih. Sama-sama gambar kartun maksudnya. Tapi yang bedanya itu di ekspresinya.
kiri tuh nggak seneng, yang kanan tuh seneng. Kanan tuh kayak kita pas ketawa, pas seneng gitu. Nah, jadi sebetulnya yang di slide ini nih lebih tentang tujuan dari naratif teks. Tujuan naratif teks itu kira-kira untuk membuat, maksudnya naratif teks itu apakah tujuannya untuk entertain atau enggak nih kira-kira nih? Kalau cerita khayalan biasanya apa sih? Ada yang bisa jawab? Cerita yang tidak ada di dunia nyata atau hanya karangan. Betul. Nah, kira-kira tujuannya itu lebih ke entertain ya, jadi lebih ke yang kanan gitu. Nah, oke. Jadi lebih ke entertain karena ini cerita khayalan, cerita fiktif. Jadi kalau misalnya kita lagi baca, itu misalnya, ya kita akan merasa senang dan merasa entertain gitu dengan cerita itu gitu. Lanjut ke language features. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, kalau yang namanya cerita itu kan identik dengan masa lalu gitu. Jadi maksudnya adalah cerita itu biasanya terjadi di masa lalu. Kalau misalnya nih kita pengen ceritain cerita kita di masa, ya tentunya kan terjadi di masa lalu kan, bukan di masa kini gitu. Ya kayak contoh seperti tadi yang saya kasih tahu tentang aktivitas-aktivitas saya di kuliah seperti apa, itu kan semua terjadi di masa lalu. Dan itu semua cerita apapun, maksudnya itu kan termasuk cerita pribadi, maksudnya cerita emang kisah nyata gitu. Tapi kalau untuk fiktif nih, itu tuh termasuk juga kok, itu termasuk terjadi di masa lalu, masa lampau, atau bisa disebut sebagai yang namanya past gitu. Nah, jadi kita kenal nih ya namanya past tense gitu. Jadi biasanya tuh kalau di naratif teks itu biasanya kita menggunakan simple past. Nah, mungkin student sudah pernah belajar ini ya di kelas-kelas sebelumnya gitu. Ya, seperti biasa kayak verb 2 gitu. Terus kayak kalau kalimatnya nanti biasanya ada rumusnya S, P, O, C gitu. P-nya itu predikat, S-nya itu subjek, O-nya objek, C-nya complementary. Maksudnya complementary itu kata kalimat lengkap kayak gitu. Nah, terus habis itu lanjut yang kedua. Ada yang namanya adverb of time. Once upon a time, one day, it signals for a time gitu kan. Terus habis itu yang time conjunction nih. Kalau time conjunction itu lebih ke when, then, suddenly gitu. Jadi maksudnya biar kita tahu gitu runtutan-runtutan cerita dari cerita satu ke cerita lainnya itu seperti apa. Kayak seperti itu. Lanjut lagi ke spesifik karakter. Kan sebetulnya sebenarnya naratif teks itu kan menceritakan beberapa karakter ya, atau bahkan cuma satu karakter. Misalnya nih, kalau misalnya kalian belum ada bayangan, itu tentang bawang merah bawang putih, maling kundang, terus habis itu apalagi ya, Snow White gitu. Nah, kan itu kan kayak kita jadi lebih tahu tentang karakter utamanya mengalami apa, merasakan apa gitu kan. Itu nggak general gitu, tapi itu spesifik cerita si karakter utama biasanya. Terus abis itu yang terakhir, direct speech. Nah, direct speech ini biasanya digunakan itu untuk dialog gitu. Jadi kan kalau misalnya di naratif teks itu kan pasti kayak ada deskripsinya, terus habis itu nanti kayak ada dialog si karakter-karakter itu kan. Nah, biasanya tuh kalau dialog itu tuh pakai simple present, pakai present tense. Jadi nggak patokan ke past tense doang gitu untuk direct speech gitu ya. Tapi kalau untuk deskripsinya itu biasanya harus past tense. Tapi kalau untuk direct speech, untuk dialognya itu nggak pakem ke past tense, tapi bisa menyesuaikan lah gitu, bisa biasanya ini present tense. Seperti itu. Nah, ini untuk generic structure ya. Ini juga slide materi yang terakhir ya, sebelum kita masuk ke latihan sedikit gitu. Nah, generic structure, jadi ada 4, tapi sebenarnya yang wajib tuh 3. Yang satu terakhir itu enggak, optional gitu. Nah, yang pertama itu ada orientation. Nah, jadi biasanya di orientation ini nih, kita kenal nih sama karakter-karakternya, yang akan involve tuh siapa aja, yang akan
yang ada peran-perannya tuh istilahnya tuh itu siapa aja gitu kan. Nah, terus kayak mungkin ada gambaran settingannya gitu. Maksudnya apakah tinggal di rumah, tinggal di desa gitu-gitu. Nah, jadi orientation itu hanya permulaan dari sebuah cerita. Terus yang kedua itu complication. Nah, complication itu tuh lebih ke di mana masalah-masalah ini nih berkembang gitu seiring waktu berjalan. Namanya cerita itu pasti ada masalah gitu kan. Jadi karena ada masalah, jadi biasanya tuh kayak lama-lama ntar memuncak atau bisa disebut sebagai klimaksnya lah ya, kayak gitu. Terus yang ketiga nih, ada yang namanya resolution. Resolution itu apa ya Bu Cynthia? Nah, jadi resolution itu lebih kayak kalau ada masalah, pasti ada solusinya, ada jalan keluarnya nih gitu kan. Nah, biasanya nanti kayak misalnya nih, kalau misalnya kalian pernah nonton film Cinderella, awalnya kan happy, terus tiba-tiba ntar tengah-tengahnya ada masalah kayak Cinderella nggak bisa pergi ke pesta gitu kan. Tapi ntar ada solusinya adalah dibantu fairy gitu kan. Nah, terus habis itu akhirnya dia bisa pergi deh ke tempat pestanya. Nah, itu kan sebagai solusi gitu loh, sebagai resolution, maksudnya. Terus yang terakhir itu adalah coda atau reorientation. Sebenarnya ini optional, tapi ini kayak cukup penting juga gitu untuk lesson from the story. Maksudnya kayak lebih ke amanat dari suatu cerita. Jadi kira-kira tuh setiap penulis itu pasti ada hal yang pengen mereka sampaikan gitu. Jadi maksudnya mereka tuh pengen gitu audiensnya atau readersnya tuh belajar suatu value gitu dari dari cerita yang sudah dibuat gitu. Nah, ini untuk generic structure-nya. Nah, kita beralih dulu nih ke example ya. Oke, ini saya minta tolong nih ke students, ada yang mau membacakan paragraf pertama? Okay, come on students, do not worry about mistakes. Just do that. Silakan ya. Ada yang mau mencoba membaca paragraf 1 dulu deh. Saya boleh, Mbak? Ya, good. Silakan. Name, what's your name? Abdillah Amar, Pak. Number. First. Number one. Dibaca judulnya, Mbak. Baca yang paragraf pertama, yang once upon a time sampai to where itu. Once upon a time, there lived a beautiful young girl named Cinderella. She lived with her stepmother and two stepsisters. Her mother and sister. Berisik kamu marah. Her mother and sister were arrogant and had a bad temper. They treat Cinderella very badly. Her stepmother made Cinderella do the hardest job in the house, such as mopping the floor, cleaning the pot and pan, and preparing food for the family. Her stepsister did not work on the house. Their mother gave them many beautiful dress to wear. Oke, makasih ya Abdillah buat membacanya. Ada yang mau open mic lagi? Untuk membaca one day sampai terakhir ini. Saya Mutia absen 17. Gimana Mutia? Absen 17 ya? Iya. Oh ya, silakan Mutia. One day, two stepsisters received an invitation to book in the ball. The king would choose a girl to be the wife of his prince. They were excited about it and spent much time choosing dress they would wear. Finally, the ball came and the sisters went to the ball except Cinderella. Cinderella was crying after they left because she could not come. Why are you crying, Cinderella? Was asked. She looked up and
and so Lady Godmother standing beside her. Because I want to go to the ball, but I won't go there. Cinderella answered. Godmother said, "Your is your fault, or you will be a polite girl. I will bring you to the ball." Lady Godmother put the pumpkin into a pouch and Godmother begged Cinderella to Oke, terima kasih Mutia udah mau membacakan. Ini masih ada lagi nih, masih ada 2 paragraf lagi. Masih butuh 2 orang lagi nih. Masih bisa? Yuk. Siapa yang mau nyoba? Saya, Mbak. Siap. Nomor absen berapa? Presensi 5. Oke, boleh. Dari then sampai into it. Iya, benar. Yeah. Then she gave her a pair of pretty glass slipper. Off you go, Cinderella. You have to go before midnight, she said. Then she drove away to the place with an incredible coach. Cinderella has a marvelous time either. She danced again and again with the king's son. Suddenly, the clock began to strike 12. She ran toward the door as fast as she could. In her hurry, one of her glass slippers fell. A few days later, the prince declared that he would marry the girl whose feet fitted the glass slipper. Stepsister tried on the shoes, but it was too small for them, no matter how hard they squeezed their toes into it. Oke, terima kasih udah mau membaca. Alfiko. Ya, selanjutnya yang terakhir nih. Paragrafnya dikit kok ini, yang terakhir. Saya mau coba, Mbak. Boleh, absen berapa? Absen 20. Absen 20. Silakan. In the end, the king let Cinderella try the shoes. She stretched her legs and slipped the shoes. It fit perfectly. Finally, she was ushered into a magnificent and high palace. Young kings were glad to see them together again. They got married and lived happily ever after. Oke, baik. Alright, that's the end of the story. Jadi yang seperti udah miss spoiler lah ya. Jadi sebetulnya memang Cinderella itu awalnya kayak sedih nih sampai nangis gitu, kayak karena nggak bisa pergi ke pesta dansa untuk bertemu pangeran. Tapi akhirnya dibantu nih sama peri lah ya istilahnya gitu, dan akhirnya bener kan, akhirnya Cinderella bertemu dengan pangeran dan akhirnya justru menikah gitu, karena memang the prince has been looking her after gitulah ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan latihan sedikit gitu sebelum kita ada kuis. Kita ada sisa 5 menit gitu. Nah, jadi kita students coba nih identifikasi paragraf-paragraf mana aja sih yang orientasi complication sama resolution. Jadi hanya ada 3 part aja ya. Memang nggak ada yang namanya koda gitu. Ini saya back dulu. Ini mungkin bisa di screenshot ya, students kalau misalnya terlalu cepat gitu. Ini pertanyaannya, identifikasi paragraf yang berasal ke yang termasuk orientation, complication, dan resolution. Ini bisa di screenshot. Ini mungkin juga bisa di screenshot karena mungkin nggak bisa nih saya nampilin dua-duanya secara bersamaan. Ini di screenshot juga kalau bisa. 5, 4, 3, 2, 1. Screenshot. Terus oke. Ini juga bisa di screenshot atau ya udah. Ini diam aja kok di sini. Biar kalian bisa membaca teksnya karena ini cukup panjang. Nah, tadi pertanyaan yang kayak tadi ya. Identifikasi dulu.
Jadi Miss tunggu, karena ini masih ada sisa waktu sekitar 4 menitan sebelum kuis. Kuisnya nggak banyak sih sebetulnya. Jadi saya tunggu sekitar 5 menit lah maksimum. Oke, karena sudah 8:05, maksimumnya 8:05 ya, students. Seadanya aja nggak apa-apa, dan kita bahas bersama aja. Nah, jadi ada yang mau menjawab dulu untuk yang orientation nih. Kira-kira paragraf orientation yang mana ya? Bentar. Mana sih? Wih, sebentar. Maju dulu ya. Nah, ada yang mau menjawab untuk orientation-nya? Paragraf yang pertama. Paragraf yang pertama, once upon a time sampai to where. Oke, terima kasih udah mau menjawab, Hanim. Jawabannya benar ya, itu yang paragraf pertama, karena kita jadi tahu nih siapa aja karakter-karakter yang terlibat gitu ya. Nah, untuk yang selanjutnya yang masih belum dijawab itu masih yaitu paragraf yang menunjukkan complication atau permasalahannya nih. Ada yang mau mencoba untuk menjawab? Paragraf 2. Paragraf 2 yang mana tuh?
Bisa ditunjuk, bisa disebutkan dari mana sampai Dari one mananya? day sampai yang terakhir ini apa Mbak penutupan? Sampai her one itu bukan ya Mbak? Kalau Sampai di kalau dilanjutkan ke slide selanjutnya. Sampai yang into it, Mbak. oke, baik. Tadi siapa namanya? Alifiko, Mbak. Alifiko. Oke, baik. Iya, benar ya. Jadi problem. Maksudnya adalah complication-nya adalah sampai into it gitu. Karena memang permasalahan itu nggak hanya dihitung pas puncaknya doang, tapi kayak pemicunya. Terus kan kalau permasalahan itu kan nggak selalu langsung puncak gitu ya, tapi kayak kadang perlahan-lahan, terus tiba-tiba naik, terus tiba-tiba langsung turun karena ada solusinya. Nah, terus tinggal yang terakhir nih. Resolution, ada yang mau nyoba? Paragraf yang terakhir. Paragraf yang terakhir. Tadi siapa yang open mic? Miss ya. Siapa? Maaf? Miss ya, Mbak, absen 18. Oh iya, absen 18. Maaf, soalnya di Zoom nggak kelihatan. Makasih. Oke. Jawaban dari student sudah benar. Jadi yang paragraf terakhir itu adalah solusi atau resolution di ending gitu. Jadi bahkan malah ditunjuk banget nih kalau sebetulnya masalah udah selesai, happily ever after gitu. Jadi identiknya biasanya awal paragraf itu adalah orientation, terus yang terakhir itu adalah resolution. Dan yang permasalahan itu biasanya perlu diteliti lebih lanjut gitu. Oke, jadi sudah 8:08 students, jadi ini sudah saatnya untuk kuis ya. Nah, jadi sebenarnya kuisnya ini nih nggak banyak dan nggak sulit. Jadi berbentuk pilihan ganda, tapi ini tuh karena naratif teks itu teksnya panjang, jadi ternyata Miss udah nyoba, ternyata nggak bisa gitu di Google Form. Nah, jadi solusinya adalah kalian edit dulu, kalian kerjain dulu di Microsoft Word. Ini saya kirim filenya. Nah, kalau udah diisi sendiri-sendiri ya, itu tuh nanti akan dikirim ke Google Form. Nah, linknya apa? Linknya itu ada di nomor 2. Yang paling bawah itu yang s.id/quiz11 MIPA 1. Gitu. Nah, filenya itu saya kirim lewat WA aja kali ya, biar amannya. Sebentar. Bentar ya, saya stop share bentar. Oke, nah itu di WhatsApp grup udah dikirim sama saya, jadi instruksinya itu juga udah ada di dalam filenya. Itu simple aja kok. Nah, terus abis itu kalau udah mengerjakan jangan lupa ya di rename lagi filenya gitu. Jadi untuk memudahkan koreksinya juga gitu, kayak untuk bisa tahu nih ini namanya ini ngerjain siapa, absen berapa gitu. Sebelum dimulai kuisnya, ada yang mau bertanya sebelum kalian mengerjakan? Nggak ada nih, nggak ada yang mau. Ya gimana? Kerjain sekarang. Iya, dikerjain sekarang dan dikumpulkan di jam pelajaran akhir ini juga. Itu sebenarnya formnya dibuka sampai jam 9, soalnya takut tiba-tiba ntar ada yang kalian gangguan sinyal atau apa gitu. Jadi masih dibuka sampai jam 9 pagi. Itu cuma 10 soal aja kok, nggak susah dan nggak usah takut kalau misalnya nilainya gimana-gimana gitu nanti tenang aja pokoknya. Gitu, ada lagi pertanyaan? Dikerjain sendiri-sendiri ya, nggak usah takut gitu. Jadi nggak usah maksudnya ya dikerjain sendiri-sendiri dan
nggak perlu nyoba nge-Google juga. Dikumpulkannya kemana? Dikumpulkannya ke, saya kirim lagi di grup, dikumpulkan linknya. Linknya udah saya taruh di WhatsApp grup juga. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Bu, itu linknya perlu izin dulu, nggak bisa langsung dibuka. Nggak bisa langsung dibuka. Oh iya, saya edit lagi ya. Kalian langsung aja kerjain nggak apa-apa. Ini yang masalah teknis saya overcome ini dulu. Mana sih? Oke, terima kasih tadi yang udah bilang tentang nggak bisa dibukanya. Udah disesuaikan lagi ya settingsnya. Oke, kalau ada pertanyaan langsung open mic aja. Ini nanti ini kalian fokus aja mengerjakan pelan-pelan aja. Waktunya masih banyak banget dan soalnya hanya 10 gitu. Nanti langsung open mic aja atau chat box aja ya kalau ada yang mau bertanya. Terima kasih. Sih ya Mbak, perlu izin. Kalau mau live dulu dari Zoom buat hemat kuota nggak apa-apa, asal ngerjain kuisnya ya. Mbak, tempatku masih perlu izin itu tulisannya. Masih perlu izin. Wait a minute. Mbak tuh malah masuk ke webnya UI ya, Mbak? Enggak kok, saya udah settingin. Saya Bentar. masih Saya. Oke deh, alternatifnya saya buat baru aja. Kalian fokus ngerjain kuisnya aja. Gampang kok ini buatnya. Sí.
Mau recording bentar? Oke. Nah, jadi karena barusan saya diinfokan 8.40 udah mau kelas selanjutnya, jadi kita cukupkan dulu kelas untuk hari ini. Dan sejauh ini baru yang mengumpulkan itu baru 25 orang. Berarti masih ada belum yang mengumpulkan ya, students. Dan form ini masih dibuka sampai jam 9 pagi. Kalau misalnya masih ada kendala untuk mengumpulkan, langsung aja japri lewat WA kepada saya. Insya Allah nanti saya akan carikan juga solusinya apabila kalian menemukan permasalahan untuk mengumpulkan, maksudnya ada gangguan koneksi atau gimana gitu, nanti saya akan pikirkan juga solusinya. Nah, untuk hari ini kita cukupkan dulu untuk pembelajaran materi tentang narrative text. Semoga students di sini yang udah hadir di kelas, insya Allah bisa lebih paham tentang apa itu narrative text dan contohnya, dan juga manfaat-manfaatnya untuk kalian. Mungkin kalau misalnya kalian mau membuat narrative text gitu di luar di luar sekolah, itu juga boleh gitu. Jadi nggak hanya sebatas kepada pembelajaran di sekolah gitu. Jadi kalian bisa juga nih pakai kemampuannya untuk hobi gitu, misalnya kalian ada yang hobi menulis seperti itu. Oke, kita cukupkan dulu. Untuk students yang masih belum mengumpulkan, masih saya tunggu sampai jam 9 pagi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A little from me.